Apa kabar? Puji Tuhan, kita bersama-sama kembali bertemu dalam renungan harian hari ini Jumat tanggal 21 November 2025. Dan saya percaya kita semua dalam keadaan sukacita dan semangat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Penglis, hari ini Nas yang bersama-sama akan kita baca dan kita renungkan dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yeremia pasal 22 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-19. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian boleh membuka dan membacanya di tempatnya masing-masing. Saya akan membaca bagi kita pada ayat yang ke-13, 14 dan juga ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan dan anjungnya berdasarkan kelaliman, yang memperkerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upahnya kepadanya, yang berkata, aku mau mendirikan istana yang besar, lebar, dan anjung yang lapang luas, lalu menetas dinding istana, membuat jendela, memapani istana dengan kayu aras, dan mecatnya merah. Tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung, kepada penumpahan darah orang yang tak bersalah, kepada pemerasan, dan kepada penganiayaan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup adalah pilihan. Jalanilah dengan sungguh-sungguh dan dengan tanggung jawab. Hidup adalah anugerah, syukurilah. Saat ini kita bersama-sama telah membaca tadi dari firman Tuhan yang berisi nubuat kepada Raja Yehuda, secara khususnya kepada Yoyakim. Kepada Yoyakim disampaikan teguran Tuhan karena ia memerintah secara lalim, hanya mencari untung sendiri, kepentingan untuk diri sendiri, bahkan tega memeras dan menumpahkan darah orang lain. Karena itu tidak akan ada orang yang meratapi kematiannya. Janganlah kamu menangisi orang mati, dan janganlah turut berduka cita karena dia. Lebih baiklah kamu menangisi dia yang sudah pergi, sebab ia tidak akan kembali lagi, ia tidak akan melihat tanah kelahirannya. Saudara-saudaraku, Yoyakim adalah anak dari Raja Yosia. Yoyakim menjadi raja menggantikan saudaranya Yoahas yang ditawan Firaun Neko ke Mesir. Raja Yosia sendiri merupakan raja yang melakukan keadilan dan kebenaran. Berbeda sekali dengan anaknya Yoyakim. Raja Yosia, ayahnya, melakukan pembaharuan iman dan hidup keagamaan di Yehuda dan berbalik untuk beribadah hanya kepada Tuhan. Dikatakan tidak pernah ada, baik sebelum dan sesudahnya, seorang Raja Yehuda yang sepenuhnya mengasihi Tuhan seperti Yosia. Segala kebaikan dan kebenaran yang dilakukan Yosia bisa saja diteruskan dan diikuti oleh anak cucunya. Yoyakim, anaknya, bisa saja memilih untuk menjadi raja yang baik seperti Yosia. Sehingga kerajaan dan umat akan sepenuhnya dalam iman kepada Allah dan pembangunan yang merata, damai sejahtera. Namun sebaliknya, apa yang dilakukan oleh Yoyakim
dia memilih untuk mengabaikan teladan Yosia sebagai ayahnya. Ia memerintah menurut pandangan dan kehendaknya sendiri. Ia memerintah dengan kelaliman, dengan menumpahkan darah, dengan mencari keuntungan diri sendiri. Sehingga ini yang membuat ia jatuh ke dalam kejahatan dan penderitaan. Dalam hidup beriman, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita pun sering jumpai hal yang demikian. Kita memiliki orang tua yang baik dan berhasil, ternyata tidak menjamin anak-anaknya berbuat demikian. Begitupun sebaliknya, memiliki orang tua yang lalim dan gagal tidak berarti anak-anaknya demikian juga berbuat lalim dan gagal. Kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Tentu bahwa kita mau memilih, meneladani dalam hidup ini orang yang bisa kita lihat, kita pelajari, dan kita ikuti teladan yang baik itu. Entah itu dari orang lain, orang tua, sahabat, pimpinan, bahkan anak-anak. Yoyakim tidak memilih hal yang demikian, meneladani ayahnya Yosia dalam pemerintahan dan juga dalam peribadatan. Dia jatuh, dia dibuang, dia ditumpahkan, dia mati dan tidak perlu ditangisi. Demikian. Bapak Ibu Saudara-saudari, biarlah kita senantiasa boleh memilih teladan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Teladan itu dapat kita pelajari dalam kehidupan kita. Kita boleh berjumpa, kita boleh melihat orang-orang yang memberikan teladan itu dari orang-orang sekitar kita, dan bahkan dari orang tua kita yang memberi teladan, dari pimpinan kita, dari sahabat, dari orang lain, untuk kita memilih teladan yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga hidup kita sungguh diberkati oleh Tuhan, dan kita pun akan meneladankan hal yang baik itu kepada generasi-generasi kita. Bahkan kita meladankan yang terbaik itu dalam kehidupan kita, dalam tugas karya, dan bahkan dalam pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah. Karena di dalam hidup ini adalah kami belajar banyak hal untuk kami lebih baik lagi, dan bahkan meneladani orang-orang yang patut kami teladani dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi teladan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Allah, pimpin terus kami dalam setiap langkah perjalanan kehidupan ini, agar kami tetap terpaut kepada Tuhan dan tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Kami lemah dan tidak berdaya, mampukan kami, tolong kami, dan senantiasa Tuhan iring setiap perjalanan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni akan segala dosa dan salah kami. Kami serahkan seluruh hidup kami, bahkan dimanapun kami berada, hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.